Piala Dunia 2022 diadakan di stadion sepak bola di Qatar. Ini menjadikan Qatar fokus perhatian dunia. Dan di episode kali ini, rasanya kita juga harus membahas kiprah China di ajang Piala Dunia di Qatar ini. Ini adalah pertama kalinya Piala Dunia diadakan di Timur Tengah. Dan sejauh ini adalah termasuk Piala Dunia dengan biaya termahal. Ini menelan biaya lebih dari 229 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih mahal dari Piala Dunia sebelumnya. Namun, menurut beberapa analisis media di Amerika, China adalah pemenang terbesar Piala Dunia di Qatar. Lantas, apa yang mendasari penilaian tersebut? Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Qatar adalah negara yang terletak di Asia Barat Daya dengan total luas 11.500 km persegi dan populasi penduduknya hanya 2,658 juta orang. Dengan PDB per kapita 68.000 dolar Amerika Serikat, ini lebih banyak 1,7 kali dibandingkan Dubai dan 2,8 kali jika dibandingkan dengan Saudi. Mungkin karena terlalu kaya, Qatar menghabiskan total 229 miliar dolar Amerika untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tetapi tahukah Anda, dengan begitu banyak uang yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Piala Dunia, lantas apa gunanya buat Qatar? Kita akan sedikit membahasnya. Yang pertama, penyelenggaraan pesta akbar Piala Dunia ini tentu akan menarik perhatian seluruh mata di dunia. Kebutuhan konsumsi sejumlah besar penggemar di bidang pariwisata, catering, dan retail akan membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi Qatar dalam waktu singkat. Selain itu, hak untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia juga dapat mendatangkan pendapatan ekonomi bagi Qatar. Konon, harga rata-rata hak siar Piala Dunia sekitar 80 juta hingga 120 juta US dollar Amerika. Selain itu, menjadi tuan rumah Piala Dunia juga dapat meningkatkan pemahaman landscape budaya Qatar, sejarah ekonomi, dan lain-lainnya. Dan ini tentu akan mendorong pembangunan dan memperkuat pertukaran. Dan kedepannya, kemungkinan akan semakin banyak turis yang akan mengunjungi negara ini. Secara keseluruhan ada banyak keuntungan ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Meskipun beberapa negara akhirnya kehilangan uang dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia, tetapi hal ini tidak mempengaruhi antusiasme yang tinggi negara-negara di dunia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena ini merupakan bagian demonstrasi dari kekuatan komprehensif dari negara tersebut. Tetapi, beberapa media terkenal di Amerika Serikat meyakini bahwa selain Qatar, China adalah pemenang terbesar dari penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Hal ini dikarenakan Qatar membayar 229 miliar dolar Amerika yang sebagian besarnya masuk ke China. Dan mengapa media Amerika Serikat mengatakan hal demikian? Kita akan bahas proyek apa saja yang dikerjakan China di Qatar. Yang pertama, di bidang transportasi. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia, negara tuan rumah harus memastikan lalu lintas lancar. Saat ini, Qatar hanya memiliki Bandara Internasional Doha dan Bandara Internasional Hamad yang tersedia. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperluas bandara, dan proyek ini dikerjakan sepenuhnya oleh China. Selain itu, mobil penjemputan dan pengantaran pemain sekaligus fans juga berasal dari China. Yang kedua, di bidang akomodasi. Menurut statistik, akan ada sekitar 1 juta penggemar dan turis di Piala Dunia kali ini. Dan dipastikan, para turis ini akan menginap di hotel. Dan selanjutnya, pemerintah Qatar juga meminta China untuk membangun sejumlah besar hotel di sana. Dan tidak hanya itu saja, Qatar juga mengubah kapal pesiar besarnya menjadi hotel terapung. Dan dengan bantuan China, Qatar telah membangun puluhan ribu rumah papan bergaya kontainer. Yang ketiga, pembangunan stadion baru. Di Piala Dunia kali ini, Qatar membangun total 7 stadion baru. Di antaranya adalah Stadion Lusail yang akan menjadi final pertandingan Piala Dunia. Ini adalah stadion terbesar di Qatar yang dapat menampung sekitar 80.000 penonton. Dan China adalah pemenang tender proyek pembangunan stadion ini di tahun 2016.
Tidak hanya konstruksi eksteriornya, tetapi juga dekorasi interior dan perlengkapan stadion juga berasal dari China. Selain itu, Stadion Lusail ada juga Stadion 974 yang merupakan stadion pertama di dunia yang dapat dibongkar dan didaur ulang usai penyelenggaraan. Material untuk pembangunan Stadion 974 terdiri dari 974 kontainer dari China. Yang keempat, bidang tenaga air. Untuk melindungi kelestarian lingkungan, Qatar memutuskan untuk menggunakan energi bersih, dan Qatar juga meminta tim konstruksi China untuk membangun pembangkit listrik fotovoltaik 800 MW secara lokal. Dan perlu diketahui juga bahwa Qatar adalah salah satu negara yang langka air, dan dengan peningkatan turis di ajang Piala Dunia kali ini tentu akan membuat kelangkaan air menjadi semakin parah. Dan untuk mengatasi masalah ini, China membantu Qatar membangun bendungan penyimpanan super dengan 15 waduk. Ini untuk mengatasi masalah air 2 juta orang per harinya. Selain itu, para penggemar penonton pertandingan juga sering membawa pulang beberapa souvenir untuk keluarga mereka, seperti bendera nasional, liontin, trompet, peluit, sepak bola, kaos, dan lain-lain. Dan hampir 70% semua souvenir tersebut diproduksi oleh China. Di Piala Dunia kali ini, 2 hewan lucu Tiongkok juga tampil di Qatar. Mereka adalah panda raksasa China, Jingjing dan Xihai. Ini adalah pertama kalinya panda raksasa China pergi ke Timur Tengah. Terlihat jelas bahwa China dan Qatar telah melakukan kerjasama menyeluruh dalam Piala Dunia kali ini. Lantas, mengapa Qatar memilih bekerjasama dengan China? Alasan pertama adalah kekuatan infrastruktur China adalah nomor 1 dunia. Sebagai contohnya adalah dengan perluasan dan renovasi 2 bandara di Qatar yang dikerjakan oleh China. Setelah mengambil alih proyek tersebut, tim konstruksi China bekerja siang malam dan menyelesaikan perluasan Bandara Hamad pada November tahun 2022. Jumlah gerbang keberangkatannya telah meningkat dari 140 menjadi 179 dan lalu lintas penumpang tahunan juga meningkat dari 40 juta menjadi 58 juta. Saat menyelesaikan proyek, China juga sangat memperhatikan lingkungan dan estetika bandara. China menyiapkan banyak tanaman hijau untuk bandara setempat. Yang kedua adalah kecepatan pembangunan infrastruktur China. Saat pembangunan Stadion Lusail yang dapat menampung lebih dari 92.000 orang dan mencakup area seluas 195.000 meter persegi ini diselesaikan hanya dalam waktu 2.118 hari. Ini adalah lapangan sepak bola dengan skala terbesar, kapasitas terbesar, dan teknologi tercanggih yang dibangun oleh China. Perlu diketahui juga bahwa saat tender ini dibuka, banyak tim konstruksi terkemuka dunia juga turut berpartisipasi, seperti dari Inggris Raya dan Australia, dan persaingannya sangat ketat. Ini tidak luput dari pengalaman dan kesuksesan konstruksi China di dunia. Selain itu, tim desain China juga menemukan cara yang baik untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dan menghemat biaya. Dikarenakan pengoptimalan yang kuat oleh para desainer China, biaya konstruksi juga sangat berkurang jauh, tetapi tetap mencapai standar konstruksi yang sama, dan hal inilah yang menjadi perhatian besar Qatar. Dan yang paling utama adalah China menekankan pada kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga hubungan persahabatan antara kedua negara ini menjadi semakin baik dan hangat. China adalah mitra dagang terbesar Qatar, dan pada paruh pertama tahun 2022, volume perdagangan antara Tiongkok dan Qatar mencapai 12,83 miliar dolar Amerika, meningkat 71% dari tahun sebelumnya. China dan Qatar merupakan mitra sangat penting dalam hal energi dan inisiatif sabuk dan jalur sutra. Terlepas dari China adalah pemenang terbesar seperti yang dikatakan oleh media-media Amerika, keberhasilan Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 adalah kesuksesan terbaik dan juga merupakan bukti paling kuat dari kualitas infrastruktur China. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.